Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Hari ini, Saudara, sejumlah kementerian dan juga lembaga terkait program makan bergizi gratis mengadakan rapat untuk kemudian membahas bagaimana koordinasi antar kementerian dan juga lembaga untuk mengetahui penanganan dari makan bergizi gratis yang kemarin sempat memicu keracunan massal di sejumlah daerah. Saudara, tadi sejumlah tokoh ataupun juga pihak yang hadir dalam rapat koordinasi diantaranya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka, dan tentu saja Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Hadir juga Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan rapat yang digelar tadi dimulai sekitar jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ini selesai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat yang tadi dipimpin juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memutuskan sejumlah hal, Saudara. Yang utama tentu saja disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa keselamatan anak adalah prioritas yang utama sehingga sejumlah evaluasi dilakukan khususnya berkaitan dengan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sejumlah daerah. Saudara, sekarang kita akan berbincang dengan peneliti dan juga pengajar kebijakan kesehatan Griffith dan Yarsi Diki Budiman terkait dengan KLB keracunan makan bergizi gratis. Mas Diki, bisa mendengar suara saya? Ada Putu di studio, ya. Mas? Iya, Mbak. Halo. Mas, tadi disampaikan dari rapat koordinasi yang kurang lebih berjalan 1 jam bahwa evaluasi utamanya adalah di SPPG. Apakah Anda sepakat bahwa hal ini tepat untuk mencegah adanya keracunan terjadi lagi di beberapa daerah? Ya, memang SPPG bagian yang memang harus menjadi evaluasi, tapi bukan satu-satunya ya. Karena sekali lagi kalau kita melihat dari kasus ini yang jelas dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya, di mana khususnya di wilayah 2 Jawa dan sekitarnya ini kita lihat juga sesuai dengan konsentrasi populasi, kepadatan sekolah dan rantai pasok. Ini menjadi salah satu titik lokasi yang harus dievaluasi sebenarnya komprehensif, tidak hanya bicara dapur atau SPPG ini. Apalagi kalau kita lihat hasil laboratorium khususnya Jawa Barat ya, pola klinis juga yang lazim kita lihat bahwa ada salmonella misalnya atau Bacillus cereus yang dilaporkan sering ditemukan pada kasus keracunan ini. Ini juga menunjukkan bahwa ada potensi cemaran ya, yang bukan hanya di dapur tapi juga dari mulai lantai pasoknya. Selain juga bahkan ada 8% positif nitrit nih di hasil laboratorium. Ini jelas kan, kalau hasil lab itu jelas cukup valid. Dan ini artinya perlu penelusuran sumber juga, aditif, juga air dan juga kontaminasi bahan. Artinya saya ingin mengusulkannya bahwa sekali lagi evaluasi ini memang harus komprehensif, termasuk juga tata kelolanya. Tata kelolanya dalam hal apa saja, Pak? Tadi kan disampaikan bahwa SPPG-nya dievaluasi, sanitasinya dievaluasi, kemudian melibatkan UKS dan juga puskesmas begitu ya untuk memantau secara berkala. Apakah ini cukup atau Anda punya masukan lain terkait dengan tata kelola yang harus memang diperbaiki? Ya, tata kelola di sini sebetulnya kita harus juga cukup bijak dan juga legowo ya. Kita ini dalam tanda kutip adalah pemerintah. Ya saya sadari ini adalah program strategis baik ya. Tetapi dengan adanya sekali lagi adanya kasus-kasus keracunan makanan yang cukup menurut saya dalam
minimal nih ya frekuensi kejadian 3-4 lokus per bulan ya, dan memuncak ini di September dengan 14 laporan, dengan khususnya terjadi klaster besar di katakanlah Bandung Barat dengan 1.000-an siswa lintas SD SMA. Ini artinya tata kelola kita adalah yuk kita lihat dulu bahwa suspend ya, misalnya pada wilayah-wilayah yang memang terjadi KLB itu, kemudian kita review apakah prioritas ini memang mau seluruhnya dulu ditargetkan. Jadi kan tadi Pak Presiden mengatakan keselamatan anak utama itu sangat kita dukung. Artinya jangan sampai ada kesan mengejar targetnya. Jadi kita lakukan skala prioritas dulu, perbaiki dulu tata kelola di, katakanlah kalau memang dia misalnya kasus ini, kan ini Jawa Barat ini nggak jauh dari Jakarta ya, bahwa ini terjadi bahkan dengan jumlah yang lebih banyak, berarti bukan hanya kemungkinan, bukan hanya di dapur atau SPPG itu saja. Berarti ada faktor lain, apakah di transportnya, atau distribusinya, atau di pada saat penerimaannya. Dan terutama ini bicara kasus seperti ini, ternyata kita melihat juga ada kecenderungan lamanya atau dari sejak diproduksi makanan itu sampai dikonsumsi rata-rata lebih dari 4 jam misalnya. Dan ini artinya dari waktu yang ideal ini masih belum bisa kita penuhi, dan itu tentu bisa terjadi karena jarak gitu. Nah, artinya bukan hanya bicara di internal di dalam dapurnya atau SPPG itu saja, tapi bagaimana nih, apakah pemetaan lokasi dari SPPG dan lain sebagainya ini yang juga sekali lagi tentu harus cukup komprehensif ya, dan saya ingin juga menyebut ya bahwa salah satu yang juga menjadi titik krusial dari situasi krisis seperti ini adalah pentingnya strategi komunikasi risiko di pemerintah ya. Jangan sampai, bayangkan ada berbagai sumber dari kementerian ataupun lembaga pemerintah bicara keracunan Mabda MBG ini saja angkanya berbeda-beda ya. Angkanya berbeda dari kantor presiden seperti sekretariat presiden, staf presiden ya. Kemudian dari Badan Gizi Nasionalnya sendiri berbeda, dari institusi lain berbeda. Ini kan membingungkan dan tidak boleh terjadi. Jadi itu juga harus jadi bagian evaluasi, bukan hanya SPPG-nya, karena kan orang tua, masyarakat mendengar ini kok pemerintahnya saja berbeda, angka kasus yang anaknya yang mengalami KLB-nya saja atau keracunannya saja berbeda, apalagi mau meresponnya kan. Ini artinya sekali lagi memang SPBG adalah bagian yang memang harus ditelusuri atau ditata lebih baik, tapi bukan berarti ada hal lain yang tidak atau bisa kita lupakan ya. Sekali lagi semangatnya ya harus legowo ya untuk semuanya, khususnya terutama di kalangan pemerintah ya, bahwa kita tidak boleh hanya mengedepankan target ya, tapi mengorbankan kesehatan anak. Dan perbedaan angka ini sekali lagi menunjukkan adanya lembar kerja, definisi yang berbeda di antara lembaga pemerintah, dan ini bahkan ada kesan saling bantai ya. Dan ini yang akan jadi erosi trust dan menyulitkan nanti manajemen risiko ke depan. Oke, kesatu paduan antar kementerian dan lembaga. Tadi Anda juga sempat sampaikan bahwa di beberapa titik begitu ya, salah satunya di Jawa Barat ini juga paling dekat dengan Jakarta, tapi kita tahu Jawa Barat ini luas begitu besar. Betul. Titik pasok dengan tempat sekolahnya ini juga perlu waktu begitu. Tapi kalau Anda melihat Pak, baiknya atau idealnya sebetulnya satu SPPG ini memegang atau menyuplai berapa banyak MBG? Baiknya dipisah dengan jumlah siswanya atau wilayahnya, Pak? Yang paling penting yang harus diingat adalah indikator keamanan dari makanan itu atau pangan itu dari jarak waktu ya, waktu dia diproduksi makanan itu sampai dikonsumsi harus dalam, sebetulnya idealnya sih tidak lebih dari 2 jam ya, tapi kalau ini misalnya sampai 4 jam asal penyimpanannya. Nah, penyimpanannya misalnya bahwa makanan itu harus menghindari berada di antara suhu 5 derajat sampai 60 derajat. Jadi dia dua hal ini yang harus
diperhatikan. Jadi kalau misalnya SPPG itu ternyata lokasinya, katakanlah walaupun Jawa Barat, katakanlah di Pulau Jawa, tapi ada yang misalnya agak susah ya diakses itu, dan itu memerlukan waktu lebih dari 4 jam. Ya, berarti dia harus memiliki SPPG yang lebih dekat ke dia. Dan ini tentunya ya, dulu bahkan saya pernah terlibat ya, tapi bukan di Indonesia, di Australia, untuk menempatkan ambulans saja itu mereka menghitung jaraknya itu supaya cepat ke situ berapa, dan itu bisa ya kita lakukan ini antaranya dengan GIS. Nah, artinya faktor-faktor seperti itu harus dilihat dalam konteks masing-masing wilayah. Jadi tidak bisa Indonesia yang begitu besar dan bervariasi, dengan apalagi dengan geografi yang berbeda-beda ini, dilakukan pendekatan top down ya. Jadi di generalisasi, disamakan. Sekali lagi juga pertimbangkan juga bagaimana kita lihat lokasi dari sekolah itu. Karena begini, jadi jangan sampai ada sekolah yang memang mungkin ya, katakanlah di Papua ataupun katakanlah sebagian Kalimantan dan juga Sulawesi, itu ada yang mungkin dikirimnya itu bisa berhari-hari misalnya, atau dia bisa dikirim hanya untuk, oke, dikirim 1 minggu 1 kali untuk berapa hari. Nah, katakanlah bahan pangannya. Nah, di lokasi itu belum tentu ada dapur yang terstandar misalnya. Nah, jenis daripada makanannya pun harusnya dibedakan. Makanan yang lebih bisa tahan misalnya. Kalau susu UHT misalnya, ataupun bentuk-bentuk lainnya, atau makanan kaleng yang memang aman dan tetap dengan memperhatikan gizinya. Nah, inilah yang saya sebutkan di awal tadi, menjadi satu bagian dari evaluasi itu. Tidak bisa negara kita yang begitu besar ini melakukan pendekatan yang one for all gitu, satu pokoknya semuanya seperti itu. Tidak seperti itu. Selain juga tentu kita perhatikan SDM-nya ya, SDM termasuk juga kalau bicara dapur itu juga bagaimana dia menyimpan bahannya, supaya karena ada bahan makanan yang tidak boleh, tidak ya harus disimpan di dalam ruang pendingin dan lain sebagainya. Ini bicara juga infrastruktur dari lokasi di mana si dapur ini berada. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak perbincangan kita. Kita dengarkan kembali. Tadi kan juga sudah sempat dilakukan konferensi pers, begitu. Kita dengarkan terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi dialognya Pak ya dengan Breaking News Kompas TV. Saudara, Menteri Koordinator